komponen wawasan. Nah, komponen wawasan itu terdiri dari beberapa unsur. Arti komponen wawasan itu adalah bahwa dalam bertarjih itu kita bertitik tolak dari suatu wawasan tertentu. Jadi ada beberapa wawasan. Yang paling pokok diantaranya adalah tajdid itu sendiri. Nah, tajdid itu artinya pembaharuan atau inovasi. Nah, jadi dalam bertarjih itu wawasan kita adalah wawasan inovatif dan pembaharuan. Nah, jadi kalau kita ada masalah, lalu tidak kita jawab dengan perspektif berabad-abad yang lampau. Kita coba dengan perspektif baru yang modern sesuai dengan Muhammadiyah itu sendiri adalah sebagai sebuah gerakan tajdid. Lalu ada definisinya, tajdid itu ada definisinya. Jadi biasanya tajdid itu diartikan suatu pembaharuan yang menyangkut dua aspek. Yang pertama dalam aspek ibadah dan yang kedua dalam aspek muamalat. Kalau dalam ibadah termasuk juga dalam akidah itu pembaharuannya itu bersifat mengembalikan kepada tuntunan Nabi yang paling murni yang dapat kita capai. Jadi kegiatan tarjih itu menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad mengenai masalah ibadah dan akidah yang semurni-murninya. Karena dalam perkembangan masyarakat, ajaran itu bisa juga terkontaminasi dan dipengaruhi oleh berbagai lingkungan sosial dan budaya tertentu. Maka melalui kegiatan tarjih itu akan kita uji kembali, kita selidiki untuk menemukan yang asli dari Nabi Muhammad itu seperti apa. Lalu perkembangannya bagaimana. Nah, lalu kalau kita sudah menemukan yang asli, maka di dalam ibadah dan akidah itu, itulah yang kita pegangi. Jadi mencari tuntunan yang asli dalam bidang akidah dan ibadah, tentu sejauh yang dapat kita capai, maka itu namanya bertarjih dalam perspektif tajdid. Jadi memperbarui itu mengembalikan kepada ajaran yang murni dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu tajdid dalam bidang ibadah. Yang kedua dalam bidang muamalat. Nah, itu sifat tajdidnya tidak memurnikan mencari yang murni, karena muamalat itu adalah suatu yang berkembang. Tiap hari kehidupan kita ini mengalami pembaharuan-pembaharuan yang sangat berbeda dengan kehidupan di zaman Nabi dan abad-abad sesudah beliau. Oleh karena itu, tajdid di dalam bidang muamalah ini sifatnya mendinamisasikan. Nah, jadi menjadikan masyarakat itu lebih dinamis, lebih berkembang sesuai dengan tuntutan zaman itu. Jadi inilah yang benar-benar inovatif di sini. Jadi kita menafsirkan ajaran agama Islam di dalam bidang muamalat duniawiyah itu memang harus secara inovatif sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga agama Islam itu menjadi agama yang ajaran-ajarannya tetap responsif terhadap perkembangan-perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat kontemporer.